Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang sangat kami muliakan guru-guru kami, ada Buya Samsul, Ustaz Kamal Mubarak, Ustaz Sya'ban, Ustaz Aan, Ustaz Syafiq, Ustaz Masfar, dimana beliau adalah guru-guru saya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, wasahatkan beliau, wa istiqamahkan beliau di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, PKM Masjid Agung Al-Munawwarah yang kami muliakan, para santri, jamaah, bapak ibu yang dimuliakan Allah insyaallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang maha mulia, yang telah memuliakan kita dengan menjadikan kita sebagai umat yang termulia, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang diperbutkan oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim berharap dia punya umat itu adalah kita. Nabi Musa berharap dia punya umat itu adalah kita. Nabi Isa berharap dia punya umat itu adalah kita. Dan alhamdulillah, ternyata kita adalah umat terpilih. Padahal di zaman azali kita tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah, jadikan kami umat akhir zaman, umat termulia, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua kemuliaan terbesar, sebuah keagungan terbesar, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka alangkah lucunya, alangkah indahnya tatkala kita telah dijadikan sebagai umat termulia, umatnya Nabi Muhammad, tapi kita tidak kenal sosok agung kita, sosok mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih senang mengkampanyekan para pemimpin negara daripada mengkampanyekan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah lucunya kalau kita lebih senang mengenalkan para artis, pemain-pemain bola kita panjang di rumah-rumah kita daripada kita panjang cucunya baginda Nabi, makhluk teragung baginda Nabi Muhammad SAW, para habaib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada hamba-hamba Allah yang tetap berada dalam keimanan sebagai umat akhir zaman hingga akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap terlibat curahkan buat junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang perhatiannya sepenuhnya tercurahkan untuk kita umatnya. Tidaklah yang keluar dari lisan beliau yang mulia melainkan sebuah untayan doa untuk keselamatan kita umatnya, melainkan sebuah dakwah mengajak kita umatnya agar semuanya selamat di dalam hidup yang penuh dengan fitnah ini, untuk masuk ke dalam ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kalau kita mengaku sebagai umatnya baginda Nabi. Maka tidak layak kalau kita mengaku sebagai umatnya baginda Nabi, tapi lisan kita enggan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh para bapak ibu hadir rahimanallah, sebuah kemuliaan terbesar yang diberikan Allah, yang dijanjikan baginda Rasulullah kepada kita umatnya yang senang, yang gemar berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ja'ani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail, datang kepadaku malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Wa yaqulu Jibril mengatakan kepadaku, ya Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, ma min ummati yusallimu alaika asrata marrah kulli yaumin, tidaklah dari umatmu yang berselawat kepadamu tiap hari 10 kali. 10 kali, tidak banyak-banyak.
Tidaklah daripada kita umatnya baginda Nabi yang berselawat kepada baginda Nabi setiap hari 10 kali saja. Maka beliau malaikat Jibril mengatakan, ana akhirun biyadihi, aku nanti akan memegang tangannya, wa amuru ala sirat, kutuntun melewati sirat. Siapa yang tidak selamat melewati sirat yang asghar min asy-syar'i wa asyab min as-sayf, lebih kecil dari rambut dan lebih tajam dari pedang, kalau yang nonton kita malaikat Jibril, maka sebuah jaminan kapan satu hari kita selawat 10 kali, kita akan selamat melewati sirat. Sedangkan malaikat tinggal mengatakan, wa ana asrabu fi haudikal kautsar, aku kapan ada umatku yang selawat 10 kali, ya Rasulullah, akan memberikan minuman daripada telaga Al-Kautsar. Mereka orang-orang yang minum daripada telaga Al-Kautsarnya baginda Nabi tidak akan pernah la'at sa'abad dan abad, tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Maka sebuah keberuntungan besar orang-orang yang lisannya Allah gerakkan untuk selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan malaikat Israfil mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada umatku tiap hari selawat 10 kali saja, ana asjudu ilallah wa la arfa'u ra'si, aku akan sujud di hadapan Allah, tidak akan aku angkat kepalaku. Dia akan sujud di hadapan Allah, dia tidak akan angkat kepalanya. Hatta yaghfirallahu lah, sampai orang yang selawat 10 kali tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah kemuliaan yang besar orang-orang yang istimewa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita akan selamat melewati sirat. Yang kedua, kita tidak akan kehausan pada waktu di padang mahsyar. Yang ketiga, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Israil, wa aqbadu ruhahu, aku akan cabut ruhnya kama aqbadu al-anbiya wal mursalin, sebagaimana aku cabutnya ruhnya para nabi, ruhnya para rasul dengan lembut dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ini sebuah kemuliaan terbesar, sebuah kemuliaan teragung. Maka Bapak Ibu rahimanallah, jamaah sekalian, istiqomahkan lisan kita, bibir kita untuk selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Pak, kalau ada seorang yang tiap hari kirim salam kepada Ustaz AA, saat kalau ketemu fulana kirim salam, besok lagi ngomong lagi nih Pak Ustaz, fulana kirim salam. Saya yakin Ustaz akan penasaran, siapa sih yang tiap hari kirim salam? Ini salam cinta ingin ditambah makna atau bagaimana? Gitu? Ada penasaran? Ini salam apa? Yang akhirnya walaupun nggak pernah ketemu orangnya, Ustaz akan mengenal namanya. Begitu ketemu, oh ini orang yang tiap hari kirim salam. Dan tahu nggak kita baginda Nabi? Inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah punya malaikat yang sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati salam. Allah punya malaikat yang keliling ke bumi setiap hari menyampaikan salam kepadaku. Bagaimana Nabi tidak mengenal kita, bahkan lebih kenal daripada seorang ayah kepada anaknya, ibu kepada anaknya. Kenapa? Setiap hari ada malaikat yang menyampaikan salam, ya Rasulullah, fulan kirim salam kepadamu. Kalau satu hari sekali saja Rasul akan kenal. Ini kalau tiap hari 10 kali, ya Rasulullah, fulan kirim salam, ya Rasulullah, fulan kirim salam. Maka sungguh Nabi Muhammad Rasulullah kelak akan mengenal kita lebih daripada seorang ayah kepada anaknya, dikarenakan seringnya kita baca salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para bapak ibu rahimanallah, perbanyaklah selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua umat yang telah di mahsyar mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah, seorang pemuda datang tergesa-gesa dari negeri yang jauh ke kota Madinah. Ia tampakkan pentahnya, dengan segera dia menghadap kepada Rasul di Masjid Nabawi. Dia katakan, ya Rasulullah, aku telah berjalan 15 hari, aku tunggang kudaku 9 hari, aku tuntun 6 hari, aku tidak tidurkan malamku, aku puasakan siangku, karena aku ingin segera bertemu dengan engkau ya Rasulullah, untuk bertanya 2 hal yang merisaukan hati dan pikiranku. Apa kata Rasulullah? Ya pemuda, mati siapa engkau? Ya Rasul, aku Zaid Al-Khair. Zaid Al-Khair? Ya Rasul, aku Zaid Al-Khair. Awalnya Zaid Al-Khair, karena Rasul memberikan nama Zaid Al-Khair, dia senang dengan nama ini karena nama daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kata baginda dia, Zaid, apa yang kau risaukan? Apa yang kau ingin tanyakan? Apa kata Zaid Al-Khair? Ya Rasulullah,
apa tanda-tanda hamba yang dicintai Allah dan hamba yang dibenci Allah. Maka Rasul balik bertanya kepada Zaid al-Qarni, Zaid, bagaimana keadaanmu hari ini? Ya Rasulullah, sungguh hari ini aku cinta dengan kebaikan. Aku senang melihat orang-orang yang berbuat baik. Aku senang dengan tersebarnya kebaikan. Aku senang melakukan kebaikan. Dan aku sangat menyesal apabila satu kebaikan terlewat daripada diriku. Apa kata baginda Nabi? Ya Zaid, itulah tanda-tanda Allah cinta kepada hambanya yang berbuat baik. Itulah tanda-tanda hamba tersebut dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kalau Allah tidak cinta kepada hambanya, Allah tidak akan buat hambanya cinta kepada kebaikan dan senang berbuat kepada kebaikan. Maka sungguh jamaah, sungguh rahiman Allah, ini majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kita kumpul di tempat ini melainkan karena kita cinta dengan kebaikan. Dan mereka para asatidz kita yang telah membuat majelis misal ini, mengumpulkan gerakan-gerakan subuh berjamaah karena mereka adalah cinta dengan sebuah kebaikan, ingin wujudnya sebuah kebaikan. Maka sungguh tidaklah majelis yang duduk di tempat ini melainkan kita semua adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah orang-orang yang cinta dengan kebaikan, senang dengan tersebarnya kebaikan, dan sangat menyesal apabila satu kebaikan terlewatkan daripada diri kita. Maka beruntunglah kita Bapak Ibu rahiman Allah, karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam majelis semisal ini untuk mendengarkan daripada kajian-kajian ilmu, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membacakan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh baginda Nabi beliau mengatakan, la yaqudu qaumun, tidaklah duduk sekelompok orang, sekelompok kaum yang Allah Azza wa Jalla, mereka menyebut nama Allah, mereka bahas daripada ilmu-ilmu Allah, mereka kaji daripada ilmu-ilmu Allah, ila khafathumul malaikah, melainkan orang tersebut dikelilingi oleh malaikat. Maksudku pada pagi ini kita dikelilingi oleh malaikat. Malaikat mengelilingi kita dikarenakan bangga melihat daripada umat baginda Nabi yang berkumpul menyebut nama Allah, yang berkumpul membahas daripada ilmu-ilmu Allah. Wa ghasyathumur rahmah, dan mereka dipenuhi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hari ini kita dipenuhi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzalathum wa nazzal 'alaihim sakinah, dan diturunkan pada kita ketenangan. Maka insyaallah tidaklah satu pun di antara kita yang keluar dari tempat ini melainkan hati kita akan dibuat Allah menjadi hati yang tenang, hati yang anteng, hati yang bahagia. Catatan Bapak Ibu rahimanallah, perbaharui niat kita tatkala datang dalam majelis-majelis semacam ini, karena sungguh beliau baginda Nabi mengatakan, kam min amalin, berapa banyak daripada amal yang tasarruf bi surati amal di dunia, dia berbentuk amal-amal dunia tapi ya suruh di husni niat. Amal tersebut karena bagusnya niat maka menjadi amalil akhirah. Tapi kita juga kam min amalin yatasarruf bi surati amalil akhirah, berapa banyak amal-amal akhirat duduk dalam majelis subuh, salat jamaah seperti gambaran-gambar amal akhirat, tapi karena bisu'in niyati, karena jeleknya niat, karena salahnya niat, ternyata majelis bukan digunakan ridha ta'ala, bukan untuk mencapai daripada kecintaan Allah Subhanahu wa, tapi dengan tujuan yang lain. Maka sungguh orang ini menjadi amalnya amal dunia karena bisu'in niyati, karena jeleknya niat. Maka berbaharui niat kita agar kita mendapatkan ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita, dikatakan oleh baginda Nabi, orang yang duduk semacam ini wa dzakarahu fi man indahu, kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Disebutkan, malaikat, fulan duduk dalam majelisku, fulan duduk dalam majelis ini, fulan duduk. Maka insyaallah kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam majelis-majelis misal ini, yang istiqomah duduk dalam majelis-majelis seperti ini, dan dimatikan semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Tidak banyak yang kami sampaikan karena sudah banyak daripada guru-guru kita, daripada setia yang menyampaikan kepada kita. Mudah-mudahan yang singkat memberikan manfaat kepada kita semua, dan Allah jadikan kita hamba-hambanya istiqomah, mati dalam keadaan husnul khatimah, bertemu dengan makhluk teragung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.